Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabarnya Bunda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang fase oral pada bayi. Fase oral pada bayi ini merupakan tahapan perkembangan dari kepribadian anak di tahun pertama kehidupannya. Oh ya Bunda, pada fase oral ini bayi belajar mengenali lingkungan melalui mulutnya. Nah, sekaligus untuk memenuhi rasa penasaran dan kepuasan pribadinya. Fase oral pada bayi ini ditandai dengan memasukkan jari ke dalam mulutnya. Fase oral pada bayi dimulai sejak bayi berusia 3 hingga 4 bulan. Kemudian fase oral ini akan terus berlanjut sampai bayi tumbuh gigi untuk pertama kalinya. Biasanya dimulai dari usia 6 bulan. Di masa ini, orang tua sudah bisa memberikan mainan gigitan bayi, tapi dengan catatan bayi sudah bisa menggenggam dengan erat. Nah, jadi bayi kita itu mulai memasukkan benda-benda yang ada di sekitarnya maupun jari-jarinya gitu ya Bunda ke dalam mulutnya. Kadang banyak yang beranggapan kalau bayi yang memasukin jarinya ke dalam mulut itu kadang mikirnya lapar gitu ya, padahal bayinya itu dalam fase oral dan ini sangat normal. Nanti fase oral ini akan berkurang dengan sendirinya saat si kecil sudah berusia 1 tahun. Ketika bayi memasuki fase oral, ia akan semakin intensif dalam melakukan banyak hal dengan mulutnya, termasuk kegiatan yang menghisap dan merasakan dengan lidah. Nah, ciri-cirinya antara lain ini yang kerasa banget ya kalau misalnya Bunda yang DBF atau menyusui secara langsung. Nah, itu akan merasakan sesi menyusui itu akan menjadi lebih lama. Ciri yang kedua yaitu dia akan menggigit gitu ya waktu sesi menyusui gitu. Dan yang terakhir dia akan mencicipi semua yang dia pegang. Jadi mainan atau apapun yang ada yang kepegang sama bayi dia akan masukin ke dalam mulutnya. Nah, kira-kira apa aja yang akan kita lakukan saat bayi memasuki fase oral, yaitu salah satunya menjaga kebersihan kuku gitu ya. Jadi rajin-rajin untuk memotong kuku si kecil karena kan si kecil lagi hobi masukin jarinya ke mulut. Dan jaga juga kebersihan tangan bayi dengan mencuci atau dilap pakai tisu basah. Yang kedua, pastikan tidak ada benda berbahaya di sekitar bayi, itu seperti mainan atau apapun yang bentuknya kecil-kecil gitu ya, karena bisa masuk ke dalam mulutnya dan membuat bayi itu tersedak. Dan juga jauhkan dari seperti bahan kimia gitu ya, jadi bayi itu memang dia kan nggak tahu apa-apa gitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua, jadi benar-benar menjaga lingkungannya, menjaga di sekitarnya saat bayi memasuki fase oral. Nah, selain itu, bersihkan juga benda-benda yang digigit sama si kecil agar tetap higienis. Untuk membantu si kecil dalam menghadapi fase oral ini, beri benda atau titer untuk gigitannya. Nah Bunda, kali ini aku mau membagikan tips dalam memilih titer bayi. Nah, yang pertama, pilihlah titer yang mudah dipegang oleh bayi. Dalam pemberian titer juga harus diperhatikan, pilihlah titer yang tidak terlalu kecil ukurannya agar bayi tidak tersedak. Kedua, pilihlah titer yang bebas BPA dan paraben. Pada bayi, BPA itu bisa mengganggu sistem endokrin, yaitu jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon. Pilih juga titer yang berbahan empuk dan bisa didinginkan. Pastikan bahan titer itu terbuat dari bahan yang empuk seperti silikon. Bahan titer yang empuk itu memudahkan bayi untuk menggigit dan memegangnya. Selain itu juga pilihlah titer yang berbahan aman yang bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Dalam menghadapi fase oral dan bayiku mau tumbuh gigi yang saat ini gusinya lagi gatal banget gitu ya, aku menggunakan titer dari Komotomo. Titer dari Komotomo ini bentuknya seperti ini. Ini kayak jari gitu ya, ada 4. Nah, masing-masing ada tekstur yang beda gitu ya di ujungnya. Nah, ini sudah aku gunakan sejak Izan. Jadi saat Izan berusia 5 bulan saat itu ya, lagi mau tumbuh gigi, aku udah pakai ini. Nah, sekarang aku pakai ini juga untuk anak keduaku yang lagi di fase oral gitu ya, gusinya lagi bengkak banget karena mau tumbuh gigi. Nah, kira-kira apa sih kelebihan dari titer Komotomo ini? Yuk simak videonya.
Ini merupakan titer dari Komotomo yang merupakan titer pertama yang menyerupai benda favorit anak untuk digigit dan diemut, yaitu jari-jarinya sendiri. Keunggulan dari titer Komotomo ini yaitu yang pertama menyerupai jari-jari anak. Nah, ini membuat titer ini menjadi favorit bagi anak karena natural seperti anak mengemut jarinya sendiri. Ukurannya juga disesuaikan agar pas untuk bentuk rahang bayi tanpa beresiko terlalu panjang membuat tersedak. Yang kedua, mudah dipegang dan digunakan. Desain intuitifnya mendorong stimulasi motorik anak saat memegang. Yang ketiga, pas bagi gigitan anak dengan bahan yang aman dan kenyal atau tidak keras agar pas bagi gigitan si kecil. Selain itu juga, titer dari Komotomo ini mudah dibersihkan. Dengan bentuk yang simpel dan tanpa penutup atau bagian-bagian lain, mudah dibersihkan dan mudah disterilkan. Keunggulan lain dari titer Komotomo ini yaitu antara lain BVA free, freezer safe, dishwasher safe, UV sterilizer safe, boiling water safe, dan aman pada temperatur minus 20 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Dan titer Komotomo ini terbuat dari medical grade silikon yang aman 100%. Nah Bunda, tadi aku sudah kasih tahu apa aja tentang fase oral dan ciri-cirinya seperti apa dan bagaimana cara kita menghadapinya. Dan selain itu juga aku sudah kasih rekomendasi titer apa yang cocok diberikan saat bayi menghadapi fase oral dan mau tumbuh gigi. Kalau Bunda ada yang ingin ditanyakan atau ada saran, kritik bisa tulis di kolom komentar atau DM langsung ke Instagramnya aku, Izan Atala. Nah kalau misalnya Bunda merasa video ini inspiratif dan bermanfaat, Bunda bisa share di semua sosial media Bunda. Yang terakhir jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.